Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Syabani dari Prodi PCKR dengan NPM 4118 2191 230049. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ergosistema mata kuliah praktikum olahraga. Jadi itu ergosistema memiliki arti ergo yang berarti kerja, sistema yang berarti kumpulan dari jaringan yang berinteraksi. Sekumpulan struktur anatomis yang secara bersama-sama menjadi satu kesatuan fungsional atau fisiologis yang aktif pada waktu bekerja atau berolahraga. Dalam menjalankan fungsinya, suatu ergosistema secara fisiologis dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ada ergosistema 1 atau ergosistema primer, yang kedua ada ergosistema 2 atau ergosistema sekunder, dan yang ketiga adalah ergosistema 3 atau ergosistema tersier. Nah, di ergosistema 1 ini gerakan anatomisnya ada 3. Yang pertama ada sistem skelet yang berfungsi dasar atau fisiologisnya pergerakan persendian, kualitasnya adalah luas pergerakan. Yang kedua ada sistem muskular, fungsinya kontraksi otot dan kualitasnya untuk kekuatan dan daya tahan otot. Sistem yang ketiga ada sistem neforum, fungsi dasarnya adalah pengantar rangsangan yang memiliki kualitas untuk koordinasi fungsi. Nah, yang di kedua ini ada di ergosistema sekunder 2, disebut juga dengan perangkat pendukung gerak. Yang pertama ada hidrolimfatik, fungsi dasarnya adalah transportasi O2, CO2, gizi, dan panas. Dan yang kedua ada respirasi atau fungsi dasarnya pertukaran gas O2 dan CO2. Yang ketiga ada kardiovaskular, fungsi dasarnya adalah sirkulasi. Nah, kualitas ketiga ini adalah untuk daya tahan umum. Nah, yang di ketiga ini di ergosistema 3 atau ergosistema tersier yang disebut juga dengan perangkat pemulih atau pemelihara. Ada sistem disgetifus atau sistem pencernaan dominan saat istirahat untuk pemulihannya. Yang kedua ada sistem ekskresi atau sistem pembuangan, pemulihannya juga dominan pada saat istirahat. Yang ketiga ada sistem reproduksi yang pemulihannya dominan saat kita beristirahat. Yang keempat ada sistem endokrin atau sistem hormon yang dominan berpulihannya saat kita berperan pada saat istirahat dan saat bergerak. Yang kedua dan berfungsi sebagai regulator internal yang bersifat humoral atau melalui cairan jaringan. Selanjutnya ada sistem sensoris, pemulihannya biasanya pada saat kita berperan pada saat istirahat dan saat bergerak. Yang kedua berfungsi sebagai komunikator eksternal maupun internal. Sistem regulasi yang terakhir ada sistem regulasi atau termoregulasi, atau bisa disebut juga dengan tata suhu tubuh, berperan pada saat istirahat dan saat gerak dan berfungsi menata suhu tubuh. Selanjutnya ada sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia ini terdiri dari 2, yaitu rangka tubuh dan otot. Di rangka tubuh ini terdiri dari tulang dan serta otot terdiri dari otot, tulang, dan sendi merupakan komponen penting dari sistem muskuloskeletal manusia yang bekerja sama untuk memberikan struktur dukungan dan gerakan tubuh. Nah, fungsi otot ini juga untuk menggerakkan rangka tubuh kita. Kemudian ada sistematika anatomik. Telah diketahui bahwa tubuh dalam hal ini jasmani atau raga tersusun dari sekumpulan struktur-struktur atau organ dalam ikatan kerjasama yang secara anatomis disebut sebagai sistema dan terdiri dari sistema skelet atau kerangka, muskular atau otot,
nerve form atau syaraf, hidrolimfatik, darah atau darah, cairan jaringan dan getah bening. Selanjutnya ada respirasi atau pernafasan, kardiovaskular atau jantung, pembuluh darah, termoregulasi, tata suhu tubuh, digestivus pencernaan, ekskresi pembuangan, endokrin hormon, sensoris pangendra, dan reproduksi pemulih generasi. Sistematika fisiologik. Setelah mengenali struktur-struktur anatomis secara sistematis beserta masing-masing fungsinya, maka menjadi lebih mudah untuk memahami fungsi dari struktur-struktur tersebut serta tata hubungan fungsionalnya. Fungsi jasmani yang terdiri dari berbagai macam sistema itu ialah bergerak, mempertahankan hidup, bekerja, mendapatkan kepuasan hidup lahir dan batin. Oleh karena itu, jasmani disebut sebagai satu sistema atau suatu sistema kerja atau SK atau ergosistema atau WS atau. Nah, jadi ergosistema ini adalah sekumpulan struktur-struktur anatomis yang secara bersama-sama menjadi satu kesatuan fungsional atau fisiologis yang aktif pada waktu bekerja atau olahraga. Selanjutnya itu adalah otot. Sistem gerak pada manusia pertama ada otot. Nah, dengan tubuh yang bertanggung jawab atas pergerakan tubuh, otot terdiri dari serat-serat otot yang mampu berkontraksi dan mengendur. Ini memungkinkan tubuh untuk melakukan berbagai gerakan, mulai dari yang sangat kecil seperti mengedipkan mata hingga gerakan besar seperti berlari. Ada 3 jenis otot utama dalam tubuh manusia. Yang pertama ada otot rangka atau skeletal muscle. Otot-otot ini melekat pada tulang dan berfungsi untuk menghasilkan gerakan tubuh yang disadari. Yang kedua ada otot polos atau smooth muscle. Otot-otot ini di dalam organ-organ internal seperti lambung dan usus dan mengendalikan fungsi organ-organ tersebut. Yang ketiga ada otot jantung atau cardiac muscle. Otot ini khusus ada di jantung dan memastikan jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Yang selanjutnya ada rangka tubuh. Di rangka tubuh itu ada tulang, kerangka keras dalam tubuh manusia yang memberikan struktur dan perlindungan bagi organ-organ vital. Manusia memiliki sekitar 206 tulang yang berbeda dalam tubuh. Fungsi utama tulang meliputi 1. Dukungan. Tulang memberikan kerangka yang mendukung tubuh dan memungkinkan kita untuk berdiri tegak. Kedua, sebagai pelindung, beberapa tulang seperti tengkorak melindungi otak, sedangkan tulang rusuk melindungi organ-organ seperti jantung dan paru-paru. Yang ketiga, sebagai pergerakan. Otot-otot melekat pada tulang, dan ketika otot berkontraksi, mereka menggerakkan tulang sehingga memungkinkan pergerakan tubuh. Yang ketiga dan keempat ada hematopoiesis. Beberapa tulang seperti tulang belakang memproduksi sel-sel darah seperti sel darah merah dan putih. Selanjutnya ada sendi. Sendi adalah tempat pertemuan antara dua tulang atau lebih dalam tubuh manusia. Sendi memungkinkan gerakan tubuh dan memberikan fleksibilitas. Ada beberapa jenis sendi yang berbeda, termasuk sendi berputar, sendi geser, dan sendi engsel. Masing-masing memungkinkan jenis gerakan yang berbeda. Beberapa sendi penting dalam tubuh manusia meliputi 1. Ada sendi bola dan soket atau ball and socket joint. Contohnya sendi bahu dan panggul. Ini memungkinkan gerakan dalam berbagai arah. Yang kedua ada sendi engsel. Contohnya sendi siku dan lutut. Ini memungkinkan gerakan seperti membungkuk dan melurus. Yang ketiga ada sendi plana. Contohnya sendi ibu jari manusia. Ini memungkinkan gerakan berkelok-kelok. Dan yang keempat ada sendi geser. Contohnya sendi pergelangan tangan. Ini memungkinkan gerakan bergeser. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.